Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan alhamdulillah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat itu kita maksimalkan diri untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan salawat kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara maksimal mungkin juga kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah dalam kehidupannya hingga kita pun berakhir di hari yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman adalah orang yang meyakini bahwa bekal yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah adalah berbekal ketakwaan. Sehingga dengan demikian dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat ini, kita pun semakin berusaha untuk menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan semaksimal mungkin meninggalkan setiap larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang diaturkan oleh DKM Masjid bahwa judul khutbah pada hari ini adalah pembuktian kesuksesan setelah kita menjalani ibadah Ramadan. Kaum muslimin, hari ini adalah Jumat kedua kita di dalam Syawal. Setelah kita sama melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Bahwasanya sholat, membaca Al-Quran, dan tilawah adalah merupakan rangkaian-rangkaian yang telah kita lakukan di dalam Ramadan. Dan di dalam bulan Syawal ini adalah menjadi pembuktian bagi diri kita apakah di dalam bulan Ramadan kita menjalaninya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua tipe manusia yang menjalankan Ramadan pada bulan yang lalu. Ada yang menjalankan ibadah Ramadan karena disebut predikat di dalam diri sebagai hamba yang Ramadaniyun. Mereka bersemangat di dalam menjalankan Ramadan karena adalah Ramadaniyun. Mereka hanya sebatas menjalankan Ramadan. Dan yang kedua, ada yang menjalankan ibadah Ramadan dalam predikat sebagai hamba Allah yang Rabbaniyun. Beribadah Ramadan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Ramadannya. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam bulan Ramadan yang telah berlalu kita beribadah semata-mata karena datangnya bulan Ramadan, maka sungguh Ramadan telah berlalu dari kita. Akan tetapi ketika kita beribadah sebagai predikat hamba Allah yang Rabbaniyun, beribadah di dalam bulan Ramadan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan kita tunjukkan kesuksesan dan keberhasilan kita telah menjalankan ibadah Ramadan di dalam Syawal dan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan perintah Allah terdapat 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina
Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Bahwasanya Ramadan dan tilawah adalah dua yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dalam menyikapi Ramadan yang telah berlalu, sikap manusia terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, ada orang-orang yang datang kepadanya Ramadan, namun zalimun li nafsi, bersikap zalim terhadap diri mereka. Mereka tidak ada tampak rasa bahagia di dalam dirinya karena datangnya Ramadan. Apatah lagi untuk menjalankan puasa, qiyamul lail dan tilawah Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tentu mereka adalah tergolong orang-orang yang berbuat sesat, yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, ada kelompok manusia yang muktasid, biasa-biasa saja di dalam menyambut, menjalankan dan pasca Ramadan. Mungkin ketika mereka akan menyambut datangnya bulan Ramadan, sedikit ada kegembiraan di dalam dirinya. Dan mereka pun menjalankan puasa di dalam Ramadan, serta tilawah dan sholat di dalamnya. Akan tetapi, sepeninggal Ramadan, tidak ada bekas-bekas pendidikan, tarbiyah Ramadan di dalam dirinya. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan kelompok sabiqum bil khairat. Sepeninggal Ramadan, mereka malah semakin bersemangat menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Bahwa puasa bukan pergi. Puasa tetap saja ada pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Mereka tetap meningkatkan diri di dalam membaca Al-Quran. Mereka tetap menjalin silaturahmi yang baik antar sesama kaum muslimin. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang sukses di dalam menjalankan ibadah Ramadan, dapat kita melihat beberapa indikator. Di antaranya adalah mereka tetap istiqomah di dalam dirinya, istiqomah di dalam menjalankan sholat, istiqomah untuk tetap melanjutkan puasa-puasa sunnah, apatah lagi puasa 6 hari pasca Ramadan di bulan Syawal ini. Dan yang kemudian mereka tetap mempertahankan nilai-nilai kualitas sholatnya. Mereka tetap taat untuk datang sholat berjamaah di masjid. Mereka tetap meningkatkan tilawah Al-Qurannya. Mereka tetap meningkatkan tadabbur, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri keberhasilan Ramadan seseorang adalah tetap menjaga kesabaran di dalam dirinya. Karena pendidikan Ramadan mengajarkan untuk kita memiliki kepribadian yang sabar. Dan mereka-mereka yang berhasil di dalam Ramadannya adalah mereka yang senantiasa melakukan introspeksi di dalam dirinya, melakukan muhasabah terhadap dirinya, sejauh mana bekal yang telah dipersiapkan untuknya ketika nanti dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dengan demikian kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak seperti yang dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atash. Tidak membawa dampak perubahan di dalam dirinya. Tetap saja pola perilakunya seperti bulan-bulan yang sebelum datangnya Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasca berakhirnya Ramadan, mari kita sama mengintrospeksi diri kita. Mari sama kita tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai ibadah yang kita lakukan bukan karena Ramadan. Kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dari sekarang kita wajib untuk mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan sunnah, entah itu berpuasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa 3 hari dalam 1 bulan, dan lain sebagainya, serta tetap bersemangat kita di dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Waktu
bangkit jiwaku.